Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olvina Laende ingin mempresentasikan materi sistem penunjang keputusan yang di dalamnya akan ada beberapa sub pembahasan yang kita akan bahas bersama. Yang pertama adalah definisi dari sistem penunjang keputusan. Model pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon adalah dimulai pada tahap penyelidikan, yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Menurut Alter pada tahun 2002, sistem penunjang keputusan adalah sistem informasi yang interaktif yang dirancang untuk membantu para manajer dalam membuat keputusan yang semi terstruktur atau tidak terstruktur. Sedangkan menurut Turban dan Aronson pada tahun 2001, sistem penunjang keputusan adalah sistem informasi yang menyediakan informasi atau data yang diperlukan oleh para manajer atau pengambil keputusan dalam organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Jadi, proses pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai sebuah arus dari penyelidikan sampai perencanaan dan kemudian pada pemilihan. Tetapi pada setiap tahap hasilnya mungkin dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk dimulai lagi. Jadi, tahapan tersebut merupakan unsur-unsur sebuah proses yang berkesinambungan. Selanjutnya, pembahasan mengenai konsep dasar pembuatan keputusan. Sistem pendukung keputusan mempunyai keputusan yang sangat spesifik, yakni memberi bantuan kepada para pembuat keputusan, manajemen tingkat menengah dan atas dalam membuat keputusan yang sangat penting. Beberapa konsep dasar yang penting dalam membuat keputusan yaitu 1. Tujuan dan sasaran, 2. Pilihan alternatif, 3. Informasi yang tepat, 4. Evaluasi risiko dan manfaat, 5. Kriteria penilaian, 6. Bobot prioritas, 7. Analisis SWOT, 8. Pengambilan keputusan rasional, 9. Fleksibilitas, 10. Implementasi dan tindak lanjut, 11. Edukasi dan pembelajaran, dan ke-12 etika dan nilai. Pengambilan keputusan. Faktor yang menggerakkan proses pengambilan keputusan dapat berupa ketidakpuasan atas keadaan saat itu atau imbalan yang diharapkan dari keadaan baru. Beberapa model dalam menentukan langkah-langkah proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan persoalan atau kebutuhan untuk pengambilan keputusan. 2. Analisis dan laporan alternatif-alternatif. 3. Pemilihan di antara alternatif yang ada. 4. Komunikasi dan pelaksanaan keputusan. 5. Langkah lanjutan dan umpan balik hasil keputusan. Cara menggunakan informasi dari SPK, Sistem Penunjang Keputusan. Yang pertama adalah akses sistem, identifikasi tujuan, input data, analisis data, pemilihan model dan kriteria, simulasi dan prediksi, evaluasi alternatif, integrasi pengetahuan, pertimbangkan faktor eksternal, ambil keputusan, dan evaluasi. Model sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan tidak ditekankan untuk membuat keputusan, melainkan melengkapi kemampuan untuk mengolah informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Keunikan sistem penunjang keputusan terletak pada dimungkinkannya intuisi dari penilaian pribadi pengambil keputusan untuk turut dijadikan dasar pengambilan keputusan. Beberapa model sistem penunjang keputusan yang umum: model analisis sensitivitas, model optimasi, model klasifikasi, model clustering, model analisis multikriteria, model analisis skenario, model kepuasan pelanggan, model simulasi, model time series, dan model analisis geografis. Sistem dalam penunjang keputusan. Pendekatan sistem dalam penunjang keputusan adalah suatu metode yang memanfaatkan konsep dan prinsip sistem untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dalam buku John Dewey tahun 1910, ia mengidentifikasi 3 seri penilaian yang terlibat dalam memecahkan masalah suatu kontroversi secara memadai. 1. Mengenali kontroversi, 2. Menimbang klaim alternatif, 3. Membentuk penilaian. Pendekatan sistem dalam penunjang keputusan sangat berguna untuk mengatasi masalah kompleks yang melibatkan banyak variabel dan ketergantungan antar elemen. Dengan memahami hubungan ini, interaksi dalam suatu sistem keputusan dapat diambil dengan lebih efektif dan akurat.
Demikianlah presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rivaldi. Kepada saudara saya persilahkan. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi kami yang saya akan bawakan. Selanjutnya, sistem penunjang keputusan. Struktur masalah dalam perusahaan. Masalah terstruktur terdiri dari elemen-elemen dan hubungan-hubungan antar elemen yang semuanya dipahami oleh pemecah masalah. Masalah tak terstruktur berisikan elemen-elemen atau hubungan-hubungan antar elemen yang tidak dipahami oleh pemecah masalah. Sebagian besar masalah adalah masalah semi terstruktur, yaitu manajer memiliki pemahaman yang kurang sempurna mengenai elemen-elemen dan hubungannya. Masalah semi terstruktur adalah masalah yang berisi sebagian elemen-elemen atau hubungan yang dimengerti oleh pemecah masalah. Tahap pemecah masalah. Dalam memecahkan masalah, kita berpegangan pada 3 jenis usaha yang harus dilakukan oleh manajer, yaitu 1. Usaha persiapan, 2. Usaha definisi, 3. Usaha solusi atau pemecahan. Penting untuk diingat bahwa pemecahan masalah adalah proses yang fleksibel, tergantung pada kompleksitas dan sifat masalah. Anda mungkin perlu mengulang beberapa langkah atau melakukan modifikasi pada pendekatan Anda. Selain itu, komunikasi, kerjasama, dan kreativitas juga merupakan faktor penting dalam memecahkan masalah secara efektif. Tahapan-tahapan dalam penyelesaian. Tahapan dalam penyelesaian masalah adalah serangkaian langkah atau proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Beberapa tahapan umum dalam penyelesaian masalah. 1. Pemahaman masalah. 2. Identifikasi tujuan. 3. Evaluasi solusi. 4. Pemilihan solusi. 5. Pelaksanaan solusi. 6. Evaluasi hasil. 7. Refleksi. Selanjutnya, pemecahan masalah. Solusi bagi suatu masalah harus mendayagunakan sistem untuk memenuhi tujuannya, seperti tercermin pada standar kinerja sistem. Standar ini menggambarkan keadaan yang diharapkan, apa yang harus dicapai oleh sistem. Beberapa tahapan umum dalam penyelesaian masalah. 1. Identifikasi masalah. 2. Definisikan tujuan. 3. Kumpulkan data dan informasi. 4. Analisis dan evaluasi. 5. Pilih metode atau model. 6. Simulasi dan eksperimen. 7. Evaluasi hasil. 8. Pilih solusi terbaik. 9. Implementasi dan tindak lanjut. 10. Evaluasi kinerja. 11. Revisi dan peningkatan. Selanjutnya, faktor manusia yang mempengaruhi pemecahan masalah. Tiap manajer memiliki gaya pemecahan masalah yang unik. Gaya mereka mempengaruhi bagaimana mereka terlibat dalam merasakan masalah, mengumpulkan informasi, dan menggunakan informasi. Salah satu faktor yang sangat penting dan sangat mempengaruhi adalah keterampilan teknis. Kemampuan teknis dalam menggunakan sistem SPK dan memahami output yang dihasilkan adalah faktor penting. Pengguna yang memiliki keterampilan teknis yang baik dan lebih efektif dalam memanfaatkan informasi dan SPK. Sekian yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.